Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, masalah rasa tidak nyaman di perut gitu ya. Ini menandakan adanya masalah pencernaan. Biasanya tuh ditandai dengan rasa kembung, mual, sering bersendawa, nyeri. Dan mungkin kadang sebagian orang ini merasa ini sepele, ini nggak apa-apa kok. Tapi ternyata kalau dibiarkan berkelanjutan justru bisa memperparah kondisinya. Nah, kalau bicara tentang pencernaan dan masalahnya, apalagi masalah perut kembung, sebah dan segala macam, ini ada Vitazim Plus yang merupakan produk dari KB Pharma yang mengandung enzim pencernaan non-hewani dan Simethicone yang efektif meringankan keluhan-keluhan yang tidak nyaman di dalam pencernaan seperti tadi ya, kembung, sebah, mual, bahkan ada yang nyeri sampai merasa tertusuk begitu ya di ulu hati. Nah, ini sebenarnya adalah masalah yang serius loh kalau tidak kita tangani secepatnya. Bagaimana sih cara mengatasi rasa tidak nyaman dalam pencernaan kita? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Namun untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, untuk membahasnya langsung saja kita sapa dokter kita hari ini sudah hadir bersama saya di studio, Dr. Leon Clement, seorang dokter umum dan juga praktisi kesehatan. Halo dok, apa kabar? Halo, kabar baik, terima kasih. Terima kasih loh sudah datang di Bincang Sehati. Hari ini kita akan berbincang, kita akan membahas, mengupas tuntas ya seputar masalah pencernaan, rasa tidak nyaman di pencernaan. Nah, kalau kita bicara rasa tidak nyaman di pencernaan, khususnya nih yang kalau kita rasakan secara awam saja di perut gitu ya dok. Ini kan masalahnya lebar banget ya, luas banget. Bukan cuma masalah, mungkin sebagian orang cuma merasa kalau nggak nyaman tuh mah gitu ya. Padahal sebenarnya rasa tidak nyaman di perut karena masalah pencernaan itu penyebabnya apa aja dok? Nah, kalau dari penyebabnya sebetulnya banyak sekali ya masalah pencernaan kita ini. Bisa dari masalah yang paling sering kita temui, salah satunya misalkan diare. Ya. Buang air besarnya cair, kemudian frekuensinya jadi lebih sering daripada biasanya. Atau cenderung konstipasi ini, sulit buang air besarnya lebih keras, lebih jarang gitu ya. Nah, tapi mungkin ada salah satu masalah kesehatan yang memang sering sekali ditemukan di saluran cerna, yaitu yang dikenal sebagai dispepsia istilahnya. Nah, dispepsia ini adalah suatu penyakit di mana ada gangguan pada saluran pencernaan atas, sehingga bisa dirasakan keluhan-keluhan seperti perutnya cepat kenyang, kembung, begah, kemudian juga terasa mual atau kadang bisa sampai muntah seperti itu. Nah, dispepsia ini berarti memang dirasakan di area pencernaan bagian atas ya dok ya. Ini rasanya tadi tandai ada sebah, mual, bahkan bisa muntah. Perut terasa penuh padahal baru makan sedikit gitu ya. Nah, ini itu. Masalahnya kenapa dok? Kalau kita bicara tentang penyakit kan mungkin kadang-kadang kita pasti memastikan, oh ini nih ada bakteri nih, makanan saya kotor nih, atau mungkin saya telat makan nih, atau memang sebenarnya ada produksi enzim yang tidak normal dalam tubuh manusia atau dalam lambung manusia. Betul. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke penyebabnya, kita perlu tahu dulu ya kira-kira organ apa aja sih yang ada di saluran cerna. Betul. Dan bagaimana manfaatnya masing-masing. Karena saluran cerna kita organnya cukup banyak ya. Nggak cuma lambung nggak ya. cuma lambung, tapi ternyata juga dari mulut, kemudian kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, dan juga sampai ke anus. Nah, disertai juga ada organ-organ tambahan juga, misalkan seperti hati, seperti pankreas, atau juga kantong empedu. Nah, semuanya itu saling bekerja sama supaya pencernaan kita itu maksimal fungsinya untuk menyuplai nutrisi yang adekuat ke tubuh kita. Nah, apabila dalam kondisi sehat, organ-organ ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, tetapi ketika ada gangguan pada salah satu organ-organ yang saya sebutkan tadi, nah disitulah bisa terjadi keluhan dispepsia. Nah, dalam hal ini, biasanya dispepsia ini seringkali berkaitan dengan masalah lambung atau di usus 12 jari. Seperti itu. Nah, misalkan penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya yang paling sering ditemukan, itu ada luka pada lambungnya. Misalkan kita sebut istilahnya ulkus pepticum.
Nah, kalau kita cari tahu lagi penyebabnya apa bisa ada sampai luka pada lambung. Nah, ini sebabnya juga banyak. Bisa dari faktor makanannya, bisa dari faktor gaya hidupnya. Ya, misalkan kurang menjaga kebersihan, makan makanan yang terkontaminasi, kemudian mengalami infeksi bakteri yang bisa menimbulkan luka pada lambungnya. Nah, seperti itu bisa terjadi luka atau ulkus peptikum. Nah, selain itu juga dari gaya hidup kita seperti apa. Misalkan kita suka makan terlalu banyak, ya kalap lihat makanan enak-enak banget ya, semuanya dicobain Semua mau satu-satu. dicoba ya? Iya, semuanya mau dihabisin. Lupa kalau itu ternyata terlalu banyak untuk kapasitas saluran cerna kita. Nah, disitulah pencernaan kita jadi lebih berat kerjanya, dan disitu bisa muncul gejala-gejala seperti mual, begah, perutnya terasa penuh sekali, dan itu tentu jadi tidak nyaman dan justru tidak maksimal untuk pencernaan kita. Nah, itu beberapa contoh mungkin penyebab yang sehari-hari kita temukan. Oke, ini sebenarnya beberapa contoh baru dari pola makan, ya kan dok ya? Betul. Pola makan yang mungkin terlalu banyak juga, makan di waktu-waktu yang mungkin tidak baik juga gitu ya. Apalagi kalau makanannya sudah terkontaminasi bakteri atau banyak hal gitu ya. Nah, kalau rasa ini sudah muncul, kadang-kadang kan ada bedanya, apa bedanya dengan rasa memang nih kayaknya perutnya lapar. Ya kan, dia makan sedikit-sedikit tapi kok cepat sekali merasa lapar tapi cepat juga merasa penuh. Ini kan berarti dia belum tahu nih, tidak ada alarm yang pasti juga dalam pencernaannya dia. Nah, dalam kondisi orang yang seperti ini, sebenarnya dia sedang mengalami masalah seperti apa sih dok? Nah, kalau misalkan masalah cepat lapar atau cepat kenyang, mungkin dari pola makannya sendiri sebelumnya sudah seperti itu? Iya, jadi maksud saya mungkin dari makannya selama ini nggak biasa dibuat teratur. Kebiasaan satu kali makan saja sehari, kemudian tapi terlalu banyak. Misalnya. Nah, itu sebetulnya kurang bagus ya untuk pencernaan kita. Karena kerjanya jadi lebih berat gitu, dan pembagian nutrisi dalam satu hari jadi nggak optimal. Nah, karena yang sebaiknya sebetulnya lebih baik kita pencarkan ya. Jadi makannya misalkan 3 kali sehari, kemudian disertai dengan 2 kali selingan gitu. Nah, pola-pola makan yang nggak biasa teratur seperti inilah yang biasanya sering menimbulkan nanti keluhannya cepat lapar lagi, kemudian cepat kenyang karena nggak teratur pola makannya. Nah, pada umumnya seringnya seperti itu. Ini bisa jadi ini juga ya, jadi catatan dan juga pengetahuan baru nih untuk masyarakat yang mungkin sedang menjalani beberapa program diet yang memang makannya misalnya seperti intermittent fasting gitu ya. Ini kan di jeda makan, jendela makan saja boleh makan sebanyak apapun, tapi nanti puasa di beberapa jam kemudian. Ternyata memang kondisi semacam ini kalau dilakukan berkelanjutan dalam waktu yang panjang bisa jadi masalah tertentu ya, karena kerja beratnya dalam waktu secepat itu ini nutrisinya juga tidak bisa terserap secara optimal. Nah dok, kalau bicara tentang tadi kan sebenarnya banyak sekali loh masalahnya, apalagi saluran cerna itu bukan cuma lambung sama usus saja, ternyata dari atas sampai bawah, bahkan ada pankreas, empedu di situ juga masuk begitu. Betul. Kan. Tapi gejalanya mungkin hampir sama. Mirip-mirip. Gimana dong caranya untuk mengetahui perbedaannya kalau ternyata dia yang bermasalah sebenarnya organ tubuh saya yang lain, bukan cuma lambungnya? Betul. Nah, kadang-kala kita mikir, oh keluhannya mirip-mirip ya, perutnya nanti mual, begah, atau ada nyeri di ulu hati. Tapi sebetulnya penyebab-penyebab dari penyakit saluran cerna itu kadang-kadang punya ciri khas yang bisa membedakan dengan yang lain. Contohnya? Sebagai contoh, misalkan ulkus peptikum, ada luka pada lambungnya. Nah, kalau luka di lambung ini biasanya habis makan itu terasa nyeri ulu hati. Langsung ya? Iya, biasanya setelah makan banyak, terutama apabila banyak ya. Kemudian ulu hatinya itu nyerinya langsung muncul. Nah, kalau lukanya itu di usus 12 jari, nih ulkus peptikum juga tapi di usus 12 jari, biasanya justru kebalikannya, waktu perutnya kosong, dia itu lebih perih, lebih nyeri. Seperti itu contoh-contohnya. Kemudian kalau luka di lambung bila berat bisa sampai ada tanda-tanda perdarahan saluran cerna. Sebagai contoh, misalkan muntah darah, ya biasanya muntahnya warna kecoklatan. Atau buang air besar jadi warna kehitaman. Nah, itu dari ulkus ya. Kemudian kalau misalkan penyakit yang kedua, gastroesophageal reflux disease atau GERD. Nah, ini mungkin sering juga di masyarakat ya, di mana isi dari asam lambung itu naik. Asam lambungnya mencederai esofagus. Nah, kemudian itu ciri khasnya yang muncul adalah rasa panas terbakar di dada yang menjadi kekhasannya dari GERD. Ya, jadi masing-masing kalau kita tinjau penyebab pastinya apa, tentu masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri juga. Jadi ciri khasnya macam-macam. Betul, sangat tergantung pada organ yang terlibat itu seperti apa. Oke. Nah
Nah, ini menarik sekali karena kadang-kadang kita kalau bicara tentang sakit perut gitu ya, udah ini mah gitu aja. iya. Dan akhirnya menggunakan obat yang sama dan tidak ada perawatan yang secara berkala yang intinya pencegahannya tidak ada gitu kan. Kalau sakit saja kita minum obat. Nah, sebenarnya ini gejalanya sudah bisa diidentifikasi masing-masing ya dok ya. Dan kita pasti tahu juga nih untuk bagaimana menanganinya, satu persatu pasti punya perbedaan tersendiri. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang bagaimana mengatasi rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan atau khususnya mungkin di perut begitu ya. Nah, bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, tadi kan dokter sempat menyinggung bahwa ada loh perbedaannya sebenarnya. Kalau tadi ada mungkin ulkus ya, dia akan perih. Kalau adanya di lambung, dia perih mungkin setelah makan. Kalau tadi di usus mungkin justru perut kosong. Lalu apa dong yang harus dilakukan saat nyeri itu datang? Berarti kan sebenarnya kalau tadi sebelum makan bisa dicegah. Apakah ada mungkin yang harus dilapisi dulu seperti itu ya? Mungkin ada obat atau apa suplemen yang bisa membuat lapisan lambung agar saat diisi makanan dia tidak terasa perih, atau mungkin bisa dilakukan juga saat ususnya sebelum perih ini karena terlalu kosong. Apa sebenarnya tips untuk paling tidak mengurangi rasa tidak nyaman tersebut walaupun memang masalahnya sudah ada ya kan? Betul. Ya, jadi apabila mengalami gejala-gejala seperti gejala dispepsia ya, saya ambil secara keseluruhan dulu untuk gejala dispepsia. Nah, penanganannya itu sebetulnya tergantung tadi penyebab spesifiknya apa dan keluhan yang dirasakan. Nah, kalau memang ada penyebab spesifik tertentu, misalkan tadi kita contohkan ulkus peptikum, nah maka kita akan perlu juga obat-obatan untuk pereda asam lambung, seperti itu misalkan, untuk membantu mengurangi nyeri pada ulu hatinya. Nah, tentu juga tetap pasien dengan nyeri lambung itu tetap harus mendapatkan asupan makanan. Mungkin kita bisa mulai dengan makanan yang lebih lunak terlebih dahulu. lunak dulu ya. Iya, untuk memulai. Jangan langsung makan yang berat, Pedas dalam jumlah apalagi yang ya. banyak. Pedas justru tidak boleh. Apalagi pedas, asam, Pedas, aduh. asam, minum kopi, minum alkohol apalagi ya, itu sangat Betul. merangsang lambung kita, bisa memperparah Ya. luka yang ada di lambung. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian obat-obatan bisa kita sesuaikan juga dengan gejalanya. Kalau gejalanya lebih ke arah nyeri ulu hati, biasanya cukup merespon dengan baik dengan obat-obatan yang bisa meredakan asam lambung. Oke. Kemudian kalau misalkan perutnya kembung, begah, nah ini bisa dengan memberikan suplementasi enzim atau misalkan dengan obat-obat yang bisa menurunkan produksi gas di dalam saluran cerna. Ini dia. Jadi tadinya begah, banyak gasnya, nah kemudian bisa berkurang produksi gasnya. Nah, itu adalah beberapa contoh dan sebaiknya memang dikonsultasikan juga ke dokter karena masing-masing pasien tentu punya perbedaan gejala ya, dari satu diagnosis ke diagnosis yang lainnya tentu juga punya gejala yang berbeda-beda dan kita harus menyesuaikan penanganannya seperti itu. Oke, jadi memang beda-beda nih, tergantung betul. apa yang dirasakan. Apalagi memang makanan yang mau diasup itu apalagi dalam kondisinya tidak nyaman pencernaan harus benar-benar diperhatikan ya pemirsa ya. Jangan sampai makannya terlalu banyak. Makanannya mungkin bisa yang teksturnya lembut dulu. Jangan juga makan yang pedas ya. Pedas, asam, minum kopi, alkohol. Aduh, ini benar-benar ini malah membuat kondisinya makin parah gitu. Betul. Nah, tadi dokter sendiri bilang bahwa kadang-kadang jadi sering nih merasa bersendawa gitu kan, terus bersendawa. Banyak mungkin orang awam, aduh masuk angin gitu ya. Nah, iya. Nah, sebenarnya sendawa itu sendiri itu seperti apa sih prosesnya? Seperti apa kondisi yang terjadi ketika orang akhirnya sering bersendawa? Nah, mengapa kita bisa bersendawa? Itu sebetulnya karena di dalam saluran cerna kita itu memproduksi gas. Nah, gas inilah yang tertimbun dalam saluran cerna kita dan akan dibuang entah melalui saluran cerna atas Ya, dalam atau bentuk bawah sendawa ya. atau dari bawah dalam bentuk buang angin. Ya. Nah, itu karena ada produksi gas. Nah, mengapa di saluran cerna kita bisa ada produksi gas? Nah, itu salah satunya kita bisa melihat pada bakteri yang ada di usus kita. Oke. Nah, dalam hal ini bakteri ini adalah bakteri yang baik ya, bakteri baik yang ada di usus kita, memang hidup secara normal di usus kita. Nah, bakteri ini bisa mencerna beberapa zat makanan yang tidak tercerna dengan baik oleh saluran cerna kita.
kemudian menghasilkan produk sisa berupa gas. Oke. Nah, jadi semakin kita kekurangan, misalkan dalam kondisi yang kekurangan enzim, pencernaan kita nggak maksimal, nah produksi gas dari bakteri itu akan lebih banyak daripada biasanya. Dan itu yang menimbulkan rasa kembung, rasa mual, rasa begah. Nah, itu yang akan muncul dengan produksi gasnya tersebut. Nah, maka biasanya kita berikan pengobatannya bisa dengan bantuan suplementasi enzim untuk membantu pencernaan lebih optimal supaya produksi gasnya bisa menurun. Dan kemudian obat-obatan yang memang bisa menurunkan produksi gas juga di saluran cerna. Nah, itu kalau berkaitan dengan sendawa. Jadi memang si sendawa ini ternyata ada makanan yang tidak tercerna secara optimal. Betul. Akhirnya membuat ada produksi gas berlebih begitu ya. Dan Iya. memang membutuhkan enzim tambahan. Kalau memang terlihat ini tidak secara optimal bekerja, berarti kan kekurangan enzim begitu. Betul. Salah Lalu satu. apa dong yang harus dilakukan saat seseorang merasa bahwanya saya sering nih merasa sendawa, berarti saya ada masalah nih dengan saluran cerna saya. Bagaimana ternyata saluran cerna saya tidak bisa memproses makanan yang saya makan dengan optimal. Berarti kan harus ada tindakan antisipatif Betul, dong, tentu Dok. ada antisipasi. Nah, Memang gimana kalau pasien yang lebih sering sendawa, nah biasanya kita harus pertama kita mengatur pola makannya dulu. Oke. Dianjurkan pola makannya ini jangan terlalu sering, jangan terlalu Banyak. jarang. Oh, jangan terlalu jarang jangan justru. terlalu jarang justru ya. Jadi harus lebih frekuensinya lebih sering, Oke. tetapi dalam porsi yang lebih kecil-kecil. Kecil-kecil. Itu diaturnya seperti itu. Berapa jam sekali Karena- itu, Dok? Nah, biasanya yang dianjurkan makan beratnya adalah 3 kali sehari dan dengan selingan di antara makan pagi dan makan siang atau makan siang dengan makan malam. Jadi ada 2 selingan dan 3 Ada makan snack berat. begitu ya? Iya, jadi dengan terbagi seperti itu saluran cerna kita lebih tidak terlalu terbebani dengan makanan yang sekali masuk dalam jumlah banyak gitu. Nah. Jadi bisa lebih berfungsi dengan optimal dengan makannya seperti itu. Dan pemilihan makanan juga sangat penting ya. Penting banget nih. Tadi makanan yang asam, pedas kita perlu hindari. Kemudian beberapa makanan tertentu bisa merangsang timbulnya gas. Gitu ya. Contohnya, Dok? Misalkan contohnya kol atau Nah. misalkan kacang-kacangan untuk beberapa orang tertentu Oke. itu bisa menimbulkan produksi gas itu jadi lebih banyak, berlebih. Jadi sebaiknya memang kalau yang sering perutnya kembung, bergas, bersendawa, nah itu yang kita hindari terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau makan sedikit tidak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak. Ya itu terutama pola makannya seperti itu sih. Nah, kemudian kalau memang ada kebiasaan merokok atau alkohol itu juga sebaiknya dikurangi, dihindari gitu ya. Kalau bisa rokok dihentikan, alkohol juga dihentikan. Karena bagaimanapun walaupun tidak langsung berkaitan dengan saluran cerna, tapi mempengaruhi kesehatan kita secara umum. Betul. Dan itu ternyata juga berkaitan dengan sistem pencernaan kita. Dengan mengurangi rokok bisa juga memperbaiki gejala-gejala dispepsia tersebut. Seperti Nah, itu. ini dia nih. Jadi pola makannya memang harus diatur. Kalau kita tahu bahwa diri kita punya masalah dalam saluran cerna, ya sudah harus sewajarnya kita memperhatikan juga nih Antisipasi pola dulu. makan kita. Antisipasi jangan sampai kondisinya tidak nyaman gitu ya. Karena kalau sudah begah, mual, dan apalagi sudah sampai ada nyeri di ulu hati, ini rasanya udah nggak karuan nih, Dok. Duduk nggak nyaman, makan juga diisi makin bingung. Nah, ada yang bilang bahwa saat perutnya tidak nyaman, better jangan diisi dulu dengan apapun, minum air putih dulu. Ini benar nggak, tau nggak? Nah, sebetulnya ketika perut kita itu kosong sama sekali tidak diisi makanan, asam lambung kita itu terus Makin? diproduksi. Oke. Makin lama makin banyak. Sementara kita sendiri sebetulnya asam lambung itu butuh diproses untuk mencerna makanan. Dan sebetulnya membutuhkan makanan. Tetap membutuhkan Iya, makanan. tetap membutuhkan makanan. Cuma jumlahnya Tetapi, mungkin ya. iya, kita harus memberikan secara bertahap. Jadi jangan langsung, ayo cepetan makan yang banyak, habisin semua makanannya. Jangan seperti itu. Tapi coba makanlah dengan perlahan-lahan terlebih dahulu. Nah, mulailah dengan cemilan-cemilan yang ringan. Oke. Ya, seperti ibaratnya orang buka puasa mungkin ya. Betul. Dari habis perutnya kosong dalam jangka waktu yang cukup lama, kita takjil dulu. Berbuka Kita dengan yang manis ya, buka dengan yang Dok. manis dulu, dengan makanan yang lebih ringan, baru kemudian kita move ke makanan yang lebih berat. Nah, itu akan memberikan kesempatan bagi saluran cerna kita untuk beradaptasi. Mulai dari makanan yang lebih ringan dulu, baru kemudian makanan yang lebih berat. Nah, Mungkin itu salah dia. satu yang bisa dilakukan. Jadi kalau perutnya udah sakit, makan dulu yang kecil-kecil, yang Iya, lunak. Jangan langsung betul. sepiring nasi padang, itu bikin Iya, nah itu membuat akan kita bikin tambah perutnya bisa parah lebih ya, begah. Dok ya. Baik. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Dok ya. Tapi kita harus Baik. jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita kembali lagi ya ngobrol dengan dokter kita. Tapi sebelumnya nih mungkin pemirsa yang punya pertanyaan boleh banget nih untuk menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Oke, kita lanjut lagi. Dok, kalau kita bicara tadi pastinya rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman, tapi kadang juga nanti hilang dengan sendirinya. Nah, kalau hilang dengan sendirinya, apakah sebenarnya masalah ini sudah selesai? Atau sebenarnya enggak loh, nanti dia akan datang lagi dan menghantui? Nah, begini, jadi memang gejala saluran cerna itu belum tentu terus-terusan dirasakan. Betul. Jadi kadang-kala bisa muncul ya, misalkan ketika kita memang lagi telat makan, nah itu lagi gejalanya muncul ya, kita makan mungkin akan enakan dan dia hilang. Tapi kita nggak tahu nih dalam kondisi yang sesungguhnya saluran cerna kita itu udah bagaimana. Jangan-jangan sebetulnya udah ada lukanya gitu. Nah, makanya kita harus lebih aware sebetulnya ya dengan gejala-gejala yang kelihatannya sepele seperti itu, tapi lama-kelamaan ternyata saluran cerna kita bisa kena pengaruhnya juga jangka panjang. Nah, maka kita harus perhatikan juga beberapa gejala-gejala yang bisa menjadi tanda-tanda warning sign atau tanda-tanda bahayanya. Ya, sebagai contoh misalkan sudah ada muntah darah, ya, muntah berwarna kecoklatan, atau buang air besarnya berwarna kehitaman. Nah, ini sudah kita harus waspada sekali nih, kemungkinan besar sudah ada lukanya di saluran cerna kita. Dan seperti itu tentu perlu pengobatan khusus dari dokter. Nah, kemudian kalau kita udah ada nyeri menelan dalam jangka waktu panjang, ya setelah kita mengalami reflux ya, dadanya terasa panas, nyeri, terbakar, kemudian asamnya itu sampai ke mulut, nah lama-kelamaan akan bisa ada gangguan menelan, sampai nelan itu aja susah. Nah itu harus hati-hati juga, karena bisa jadi sudah ada komplikasi pada kerongkongannya. Seperti itu, jadi kita harus peka terhadap gejala-gejala seperti itu. Satu lagi mungkin adalah penurunan berat badan yang tidak direncanakan. Nah ini kadang-kadang kita juga mesti aware ya, terutama pada yang sudah lansia, usianya sudah cukup tua ya, lebih dari 50 atau 60 tahun. Nah kemudian mengalami penurunan berat badan drastis, nafsu makannya hilang, kemudian juga bisa ada buang air besar yang berdarah juga. Nah itu kita harus hati-hati, jangan-jangan suatu keganasan, ini suatu penyakit kanker dari saluran cerna. Langsung deg-degan loh saya dengarnya nih. Ternyata sebetulnya penyebabnya banyak gitu banyak ya. banget. Dan itu dimulai dari suatu hal yang disepelekan dan diacuhkan gitu ya. Oke, emang dicuekin tuh nggak enak. Nah makanya kita harus perhatian sama bagaimana kondisi badan kita. Nah tadi kalau dokter sendiri bilang bahwa ini bisa loh, bisa ada rasa yang tidak nyaman sampai ke tenggorokan, sampai susah menelan. Kadang ada beberapa orang yang sering kambuh, mungkin seperti saya sering nih kambuh amandelnya gitu ya. Atau ada peradangan yang sering juga, pokoknya minum dingin sedikit dalam kondisi cuaca panas itu besoknya radang gitu. Apa yang membedakan radang karena bakteri atau radang memang karena tadi amandel dengan radang yang disebabkan oleh asam lambung yang naik sampai ke atas? Baik. Nah, jadi kalau memang kasusnya itu adalah GERD yang tadi gejalanya itu asam lambung yang naik ke atas, nah itu maka ciri khas utamanya adalah rasa panas di bagian dada. Dada ya? Iya, jadi ada rasa panas seperti terbakar di dadanya, panas, dan kemudian baru naik ke mulut. Mulutnya terasa asam, kemudian bisa pahit. Nah, kadangkala bisa disertai juga dengan nyeri atau sulit menelan. Gitu. Nah, kalau nggak ada yang mengawalinya seperti itu, ya tiba-tiba kita batuk pilek, kemudian radang tenggorokannya merah, masalah menelan, nah itu lebih ke arah sebetulnya faringitis atau radang tenggorokan. Nah, kalau radang tenggorokan sebetulnya lebih ke arah bagian dari infeksi saluran napas, bukan dari saluran cerna sebetulnya. Berbeda juga ya? Iya, jadi sebetulnya agak berbeda. Jadi berbeda, walaupun rasanya sama-sama tidak nyaman. Kalau mungkin kalau di endoskopi juga ini berbeda kan, bentuknya ada yang merah, kalau yang dari asam lambung dia sedikit ada bintil-bintil juga begitu kan. Nah dok, kalau sudah kondisinya sudah tidak nyaman sampai ke saluran atas gitu ya, sampai ke tenggorokan, gimana dong? Apakah obat lambung atau enzim tambahan ini bisa membantu? Nah kalau dalam kasus GERD di mana asam lambung itu menjadi salah satu penyebab utamanya, jadi biasanya dalam penata laksanaannya diberikan obat-obat untuk meredakan asam lambung dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Dan tentunya juga perlu modifikasi gaya hidup, jadi penyesuaian pola makan. Penderita GERD paling pantang nggak boleh makan terlalu banyak, pasti ya, karena kalau makanannya terlalu banyak, lambungnya terlalu penuh, maka makanan itu akan naik kembali keluar dan ya mencederai dari kerongkongannya. Kemudian juga untuk penderita GERD jangan terlalu banyak
makan yang berlemak, ya, karena makanan yang berlemak semakin juga memperberat si saluran cerna, juga meningkatkan peluang terjadinya reflux. Nah, satu lagi adalah pola makannya jangan makan menjelang tidur. Nah, ini mungkin yang sering kebiasaan Sering ya, sekali snacking nih nih. sebelum tidur Betul. gitu. Nggak apa-apa sedikit lah Sedikit gitu ya, sih masih Shipping bisa ya. ya. Nah, tapi kalau kita makannya jumlahnya banyak, makan berat menjelang tidur, nah waktu kita berbaring, kita tiduran, itu lebih gampang sekali terjadinya reflux, asam lambungnya itu naik. Seperti itu sih. Jadi banyak yang modifikasi-modifikasi yang perlu kita lakukan, dan juga dengan pengobatan yang memang sesuai dengan anjuran dari dokter. Jadi memang harus sesuai anjuran dokter. Apalagi kalau tadi sudah sampai GERD ya. Kalau bicara tentang GERD ini akhirnya jadi banyak loh. Nggak cuma yang usianya sudah dewasa, bahkan anak-anak muda, Gen Z kita banyak yang sudah menderita GERD karena pola kerja mereka yang makannya nanti-nanti aja sambil ngopi aja udah bisa jadi booster. Nah, kalau sudah GERD sendiri, dan ini kan pastinya jadi suatu hal yang bisa kambuhan gitu ya dok ya. Bisa nggak sih GERD itu disembuhkan dan hilang sama sekali? Nah, untuk GERD ini sebetulnya terjadi karena ada namanya sphincter esophagus ya, yang melemah. Jadi kalau ya, dok, iya, klepnya. Bisa kita bayangkan si kerongkongan kita itu seperti tabung, dan tabung yang menghubungkan ke lambung. Betul. Nah, ada sebuah katup yang kita sebutnya sebagai sphincter, ya, di mana sphincter ini menjaga supaya makanan dari lambung ini nggak kembali ke atas, nggak kembali ke esophagus. Nah, pada orang-orang yang memiliki sphincter yang lemah, nah ini biasanya karena berbagai faktor ya, karena pola makan, kemudian merokok sangat berpengaruh juga, ya kopi juga sangat berpengaruh, sphincter ini bisa melemah kekuatannya. Nah, untuk sphincter ini kekuatannya bisa kembali, nah pertama-tama dari tadi pola hidupnya dulu ya, harus kita coba dibenahi dulu pola hidupnya, dari makannya, kemudian rokoknya, dan kurangi kopi juga. Nah, harapannya memang bisa kekuatan dari sphincter ini bisa kembali seperti itu. Nah, ada juga beberapa kasus yang memang sudah terlanjur cukup berat dan memang sphincternya sudah tidak berfungsi dengan maksimal. Nah, kalau seperti itu sebetulnya jalan terakhirnya adalah tindakan operasi. Gitu. Jadi ada tindakan operasi khusus yang memang bisa membentuk ibaratnya sphincter yang baru, ya, katupnya yang rusak, kita buat katup yang baru untuk melindungi si kerongkongan. Nah, tapi ini tentunya jadi langkah terakhir ya, dan kita upayakan jangan sampai seperti itu. Jangan sampai, jangan karena sampai rasanya itu. saat GERD itu kambuh luar biasa sekali. Bisa ada yang jadi salah kaprah juga nih antara GERD-nya kambuh sama serangan jantung karena sama-sama akhirnya mendesak ke arah dada. Nah, kondisi semacam ini apakah akan berakibat fatal? Bisa tidak akhirnya sampai ke kondisi yang parah bahkan sampai kematian? Betul. Nah, ini yang sering disalah artikan juga ya. GERD itu apakah sama dengan nyeri dada karena jantung? Sebetulnya adalah hal yang berbeda. Berbeda banget. Iya, karena kalau kita membicarakan jantung itu juga gejalanya nyeri dada. Nyeri dada. Jadi seringkali bingung bagian dada yang mana masalahnya, ya, bagian di mana. disalahartikan. Kalau sakit jantung biasanya nyeri dadanya kualitasnya berbeda. Ya. Ya, lebih ke arah tertindih, tertiban beban berat seperti tercekik, dan kemudian biasanya lebih di sebelah kiri. Ya, menjalar sampai ke tangan, kemudian bisa menjalar sampai ke bahu atau ke rahang. Dan berbeda dengan GERD yang di tengah dan kualitasnya itu lebih seperti terbakar. Ya, tentu kalau kita membicarakan nyeri dada, tentu konsekuensinya bisa fatal dalam waktu cepat. Nah, bukan berarti GERD itu juga tidak ada komplikasinya, ternyata juga ada. Nah, apa tuh dok? Komplikasi yang bisa potensinya yang terjadi bisa karena berpotensi fatal, salah satunya kalau GERD tidak ditangani adalah ketika reflux itu berulang terjadi ke kerongkongan, maka bisa terjadi perubahan pada kerongkongannya sehingga menjadi kanker kerongkongan pada tahap akhirnya. Nah, itu kalau betul-betul dicuekin ya, si GERD itu benar-benar nggak ditanganin, dibiarin aja, asam lambung itu semakin mencederai esofagusnya. Nah, lama-lama bisa jadi kanker esofagus atau kanker kerongkongan. Nah, ini dia makanya the power of perhatian ya dok. Jangan cuekin deh, karena kalau dicuekin lama-lama mencederai, bahkan bisa mencederai organ yang lain, mencederai perasaan juga ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang bagaimana kita mengatasi masalah tidak nyaman pada saluran cerna kita.
Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @dafamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, berarti kalau kita bicara tentang tidak tercernanya makanan secara optimal, kalau kita tahu bahwa ya mencerna makanan kita butuh enzim juga yang cukup. Betul. Berarti banyak orang yang mungkin tidak punya stok enzim yang cukup atau tidak punya enzim sehat juga nih untuk bisa mencerna secara optimal. Apa yang membuat seseorang bisa kekurangan enzim tersebut? Kekurangan enzim ya. Nah, pertama kita perlu membahas dulu ya mungkin enzim-enzim apa aja yang ada di pencernaan kita. Betul. Nah, mungkin enzim itu paling banyak sebetulnya diproduksi dari kelenjar di tubuh kita yang namanya pankreas. Nah, dari pankreas ini memproduksi 3 enzim utama. Ya, salah satunya adalah amilase untuk mencerna karbohidrat. Ya, kayak makanan yang seperti nasi, kemudian gandum, roti, itu perlu dipecah dengan amilase. Ya. Kemudian protease, enzim-enzim yang mencerna protein, memecah protein seperti daging, telur, susu. Nah, itu dipecah oleh protease. Dan yang ketiga adalah lipase yang mencerna lemak. Seperti itu. Nah, kondisi-kondisi kekurangan enzim seringkali berkaitan dengan masalah pankreas, salah satunya. Ya, misalkan masalah pankreas pada pankreatitis kronis atau peradangan pada pankreas. Nah, pankreas yang meradang ini fungsi untuk menghasilkan enzimnya biasanya juga mengalami penurunan. Nah, disitulah biasanya amilase, kemudian lipase dan proteasenya tadi itu bisa mengalami penurunan. Nah, makanya biasanya penderita yang mengalami pankreatitis kronis perlu kita suplementasi dengan terapi pengganti enzim seperti itu. Baik. Nah, yang lainnya, masalah lainnya, kalau kita lihat tadi kan ada 3 serangkai yang memang bekerja secara bersamaan juga nih, saling berkontribusi, ada hati, pankreas dan juga empedu. Nah, masalah empedu ini juga bisa jadi masalah yang kadang-kadang katanya GERD nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter gastro nggak beres-beres, ternyata ada batu empedunya. Nah, kenapa bisa ada batu empedu? Apakah makanan-makanan dengan kolesterol tinggi ini juga menjadi penyebabnya juga nih, akhirnya ada gangguan terhadap organ tersebut? Baik. Nah, untuk empedu kita perlu tahu juga ya, empedu itu sebenarnya fungsinya buat apa sih gitu ya. Nah, empedu itu sebetulnya cairan yang diproduksi dari hati awalnya dan disimpannya di kantong empedu seperti itu. Nah, di kantong empedu nanti yang kita sebut asam empedu ini akan digunakan untuk mencerna lemak, akan membantu si lipase tadi yang dari pankreas untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak pada akhirnya di usus halus seperti itu. Nah, ketika si asam empedu ini terlampau banyak, terutama kolesterolnya sih ya, kandungan kolesterol dari empedu itu terlalu banyak, maka bisa mengkristal, dia mulai ada kristal yang muncul. Ya, ibarat kita mengelarutin gula ya di dalam air sampai pekat sekali ya, kita larutin terus, lama-lama gulanya kan nggak bisa larut lagi kristal. Nah, itulah batu empedu, terlalu terkonsentrasi di dalam kantong empedu sampai dia mengkristal dan munculnya jadinya batu. Seperti itu. Dan kalau sudah membatu ini akhirnya mempengaruhi juga kerja si enzim tadi ya, Dok ya? Tentu. Jadi batu ini bisa menimbulkan keluhan-keluhan yang tidak nyaman juga pada saluran cerna kita. Ya, menimbulkan nyeri pada perut kanan atas. Sewaktu-waktu batu ini bisa menimbulkan sumbatan. Misalkan sumbatan pada saluran keluar dari kantong empedunya. Dan itu akan biasanya sangat nyeri sekali. Ya, bisa juga menyumbat saluran keluar yang menghubungkan empedu dengan saluran keluarnya pankreas. Nah, disitulah bisa jadi gangguan juga pada pankreasnya. Jadi masalah empedu, komplikasinya juga bisa masalah ke pankreas juga. Seperti itu. Jadi dan ujungnya bisa jadi masalah serius juga nih untuk saluran cerna kita ya, Dok ya. Oke, jadi memang sangat-sangat kompleks dan rumit karena nggak cuma sendiri. Mungkin banyak orang-orang yang cuma tahu ya saluran cerna itu adanya lambung sama usus. Cuma yang penting makannya nggak, ya makannya jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam, itu beres ya, padahal nggak juga. Makanannya benar, polanya harus tepat juga. Oke, sebelum kita lanjut ya, Dok ya, ada DM dari pemirsa kita lewat Instagram. Pertanyaannya nih, Dok. Dok, umur saya 30 tahun, saya punya keluhan di perut hampir 5 bulan ini. Sensasi kaget dan seperti ditekan di bagian perut atas, kadang terjadi ketika saya tidur. Nah, bagaimana solusinya? Ini sudah 5 bulan ya, kita belum tahu pasti sih sebenarnya nyerinya apa gitu ya. Tapi ini ada perasa tertekan dan kaget. Nah, ini kan kadang-kadang kita mikirnya otot ya, otot-otot lambung atau otot-otot di perut atas. Nah, ini sebenarnya apa tuh? Nah, seperti ini sebetulnya kita harus evaluasi lebih jauh lagi dulu. Ya, harus ada observasi lanjutan ya. Perut bagian atas itu
keluhannya bisa mengarah ke banyak organ. Ya memang bisa, salah satunya tadi dari dispepsia bisa, ya dari masalah di lambung misalkan gastritis bisa menimbulkan nyeri atau di bagian ulu hati gitu tadi ya. Kemudian dari otot yang spasme, yang otot yang ketarik misalkan ya habis aktivitas berat, kemudian nyeri otot, itu tentu juga bisa. Nah, satu lagi juga yang bisa adalah nyeri dada yang berkaitan dengan jantung. Nah, ini kadangkala ada yang memunculkan nyerinya itu di ulu hati justru. Yang memang lebih jarang ya kalau misalkan usianya masih relatif muda, di bawah usia 50 tahun biasanya sih relatif jarang. Tapi itu juga salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Jangan-jangan apakah ini mengarah ke masalah ke jantung atau bukan. Itu karena organ-organ di perut bagian atas itu juga cukup banyak. Sama satu lagi adalah empedu, bisa juga ya, karena empedu itu tiba-tiba bisa muncul ya, lagi batu empedu, lagi kita istirahat, rileks, awalnya nggak ada apa-apa, nah kemudian kita makan sedikit yang berlemak, nah dia muncul tiba-tiba nyeri sekali di perut bagian atas, bisa di bagian kanan, kadang-kadang juga biasanya bisa di bagian tengah di ulu hati. Bahkan bisa sampai ke arah punggung ya dok ya, kalau Iya, udah sakit bisa sampai sekali ke ya. punggung, betul. Oke, jadi kira-kira seperti itu, dan memang harus ada observasi lanjutan nih ya, karena Harus memang diperiksa lebih jauh. iya, karena lebih jauh lagi bisa dilihat kapan, waktunya bisa juga kelihatan ketika apa, biasanya begitu kan, karena mungkin tidak ada suatu hal, nggak ada asap kalau nggak ada api lah istilahnya ya, nggak mungkin terjadi sesuatu tanpa ada sebabnya. Biasanya memang melihat riwayat kondisi-kondisi itu penting ya, misalnya saya sakit tengah malam perutnya, ternyata itu terjadi ketika saya makan mungkin waktunya tidak lama sebelum saya tidur, misalnya gitu. Jadi penting ya dok ya untuk orang yang memang punya gangguan saluran cerna ini untuk mencatat kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia merasa tidak nyaman. Iya, karena namanya suatu keluhan yang kita rasakan seringkali sifatnya juga individual. Betul. Ya, jadi dari satu orang punya pola yang berbeda dengan orang lain. Mungkin salah satu orang makan makanan ini rasanya perutnya nggak enak, tapi orang lain perutnya biasa aja, enak-enak aja. Nah itulah pentingnya kita mengenali tubuh kita sendiri juga. Ya, apa makanan yang biasanya bisa bikin perut kita nggak enak, itu kita catat dan kita hindari, seperti itu. Dan kalau memang dengan kita makan makanan tertentu tidak pernah ada masalah dan kita merasa sehat-sehat saja, berarti makanan itu aman untuk bisa kita konsumsi. Ya, tuh dari segi jenis makanannya. Karena masing-masing individu juga kadang memiliki reaksi yang berbeda. Nah, istilahnya kalau reaksi yang negatif terhadap satu makanan itu bisa kita sebut istilahnya intoleransi terhadap makanan. Ya, dan intoleransi itu sifatnya juga individual, jadi harus kita pertimbangkan dan kita kenali sendiri juga. Nah, kalau bicara tentang makanan sendiri, memang pasti punya pengalaman yang individu gitu ya, individual nih pengalamannya. Bisa ada orang makan nanas mungkin baik-baik saja, tapi mungkin ada orang yang makan nanas di pagi hari rasanya nggak enak, misalnya seperti itu. Tapi dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang memang sudah ada gangguan saluran cerna, apakah banyak orang bilang jangan makan buah-buahan nanti tambah sakit atau justru nanti berujung diare? Sebenarnya ini anggapan yang benar atau salah kaprah? Atau memang tadi pengalamannya individual loh? Nah, sebetulnya buah-buahan juga kita memilih buah-buahan juga ya. Jadi nggak semua buah-buahan berlaku umum. Misalkan dalam perut kondisi kosong, kalau kita makan buah-buahan yang terlalu asam, ya jeruk yang asam banget, nah itu bisa bikin perut kita nggak enak. Tapi di satu sisi buah-buahan itu juga sumber nutrisi yang baik dan sehat buat kita. Ya misalkan sebagai contoh misalkan makan apel, ya apel juga kaya akan serat, kemudian itu juga bisa membantu sekali untuk pencernaan kita. Gitu. Jadi pilih buah-buahannya juga ya, terutama sih kita menghindari buah-buahan yang terlalu asam rasanya, atau buah-buahan yang terlalu manis, yang terlalu banyak gulanya itu biasanya juga pada beberapa orang bisa menimbulkan gejalanya justru. Oh, contohnya apa tuh dok? Misalkan mangga yang manis banget. Mangga sekali, gitu, yang manis sekali. Nah, itu bisa salah satunya yang menjadi pencetus yang pernah saya temukan juga seperti itu. Nah, itulah lagi-lagi ada faktor individualnya juga sih. Itu dia. Sebetulnya. Kalau kita bicara mangga saja yang satu makanan alami gitu ya, dengan tingkat kemanisan yang luar biasa, ini bisa mencetus, apalagi kandungan gula yang tinggi. Berarti kandungan gula tinggi juga bisa dong jadi masalah untuk saluran cerna. Betul. Jadi kalau misalkan kandungan gula yang terlalu tinggi ya, terutama pada pasien-pasien yang intoleran terhadap produk-produk glukosa atau gula tertentu, nah ini bisa menjadi pencetusnya justru dari perutnya itu bisa terasa begah atau kembung seperti itu. Nah itu ada memang tidak semua orang bisa mengalami seperti itu. Beda-beda ya dok? Beda-beda. Tapi secara umum nih dok? Yang paling kita hindari biasanya yang terlalu asam sih sebetulnya. Asam, secara umum. Semua yang terlalu kayaknya nggak baik ya dok ya? Semua terlalu biasanya sih terlalu pokoknya. Nah gimana dengan produk dairy sendiri? Susu, keju ya kan?
Nah, gimana kalau nih dok? pertanyaannya. Nah, kalau dairy product sebetulnya kalau terutama susu segar gitu ya, kalau kita dalam kondisi yang sistem pencernaannya lagi nggak maksimal, susu itu adalah produk yang sebetulnya agak berat untuk dicerna. Kenapa? Karena dia, apalagi yang kandungan lemaknya tinggi yang full cream, Betul. kemudian dia punya kandungan laktosa, ya suatu karbohidrat yang sebetulnya susah juga untuk dicerna. Betul. Nah, jadi sebetulnya susu itu adalah produk yang sulit untuk dicerna. Dan dalam kondisi yang sedang terkena penyakit lambung atau penyakit saluran cerna lain yang sedang terjadi, sebaiknya kita tunda dulu pemberiannya. Karena kalau lebih berat, saluran cernanya bekerja, tentu keluhan gejalanya bisa jadi lebih berat, bisa jadi lebih kembung atau lebih mual seperti itu. Nah, ini dia mungkin masih banyak yang salah ya di rumah, mungkin ya kadang-kadang perut nggak enak, udah deh minum susu hangat gitu ya. Padahal mungkin bisa jadi ini malah memperparah betul. kondisi. Nah, kalau lagi malas makan, mungkin kadang-kadang kita akhirnya jadi satu andalan kita makan roti aja deh. Roti ya kan, ini karbohidrat yang sangat-sangat sederhana juga kan. Nah, tapi ada yang bilang roti itu ada raginya juga nih, nggak Oh, baik iya. juga. Gimana nih dok, benar atau nggak sih? Nah, kalau roti mungkin lebih banyak yang sifatnya individual ya. Iya. Jadi ada yang memang makan roti enak-enak aja, tapi yang ada yang memang lebih sensitif terhadap gluten ya mungkin ya. Nah, itu biasanya perutnya juga jadi nggak enak. Nah, itulah peran kita sebetulnya lebih mengetahui sih kalau untuk roti. Gimana ya? Gimana reaksinya terhadap tubuh kita. Apa betul enak nggak boleh makan roti? Tergantung juga sebenarnya nggak berlaku Tidak umum ya. mutlak Jadi, begitu tidak ya? mutlak sifatnya. Jadi, Tergantung. tergantung juga ya, karena ada pasien yang memang makan roti dia merasa lebih enak, tapi ada Oke. juga yang memang intoleran terhadap produk-produk yang mengandung ragi. Nah, itu bisa jadi perutnya lebih nggak enak gitu ya. Jadi memang harus Jadi- benar-benar sih kita memahami diri kita sendiri, mengenali badan kita sendiri. Jangan dicuekin kalau sudah ada sinyal, sudah ada gangguan, sudah ada gejala. Ini harus benar-benar langsung diperhatikan. Oke, nah pemirsa kita break dulu ya. Nanti setelah jeda kita akan kembali lagi dengan tips-tips kita hari ini untuk saluran cerna Anda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita tadi sudah bahas banyak sekali ya tentang masalah-masalah saluran cerna. Bagaimana kita memang harus benar-benar memperhatikan setiap gejala dan juga sinyal-sinyal yang kita rasakan, baik itu sebah, mual, atau gangguan lainnya. Dan ini yang memang perlu benar-benar kita perhatikan, bahwa kesehatan saluran cerna itu memang berasal dari tubuh yang kuat juga nih pemirsa. Bahwa kita tuh tidak boleh sama sekali menyepelekan setiap gangguan yang ada. Kita justru harus melakukan pencegahan-pencegahan yang tepat agar tidak jadi makin parah. Dan kalau kita bicara hidup itu kan soal pilihan ya. Kita yang memang kadang-kadang memang harus berkorban, nggak mungkin kita maunya enak terus. Dan ya resikonya kita kadang-kadang jadi harus menunggu juga nih kalau kondisinya sudah dalam kondisi yang tidak baik. Nah, kita lebih baik mencegah sekarang daripada nanti akhirnya harus mengobati dengan kondisi yang lebih parah di esok hari. Dan harus kita perhatikan juga nih, menghindari makanan-makanan yang memicu gangguan pencernaan. Jangan hanya memuaskan lidah aja nih, lidah semata, tapi sistem pencernaan yang menanggung resikonya. Jadi kita juga butuh asupan yang baik, asupan enzim yang baik juga agar pencernaan kita bisa bekerja dengan optimal. Karena itu di sini juga ada Vitazim Plus yang mengandung enzim pencernaan non-hewani dan simeticon yang efektif mengurangi keluhan tidak nyaman di perut seperti perut begah, sebah, kembung, bersendawa, bahkan mual sampai ada nyeri di ulu hati. Jadi ini penting sekali memang asupan gizi yang baik. Mungkin kalau memang tidak lagi bisa memproduksi enzim secara optimal karena ada gangguan-gangguan tersebut, memang mungkin Anda sudah membutuhkan suplemen enzim yang tepat. Oke, dok, ini memang sangat-sangat complicated ya, bukan Betul. cuma masalah saluran cerna, bukan cuma masalah nanti ini cuma bakal diare, bakal ada gas, bakal sendawa. Ternyata ini bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang ketika ini berlangsung lama. Apa saja yang bisa dirasakan? Gangguan ini bukan cuma masalah gangguan kesehatan, bahkan bisa mengganggu psikis kita juga, ganggu performa kerja kita juga nggak sih dok? Dengan kita kekurangan nutrisi ya, tentu kalau masalah
saluran cerna kita kekurangan absorpsi zat-zat yang penting buat tubuh kita, secara keseluruhan tubuh kita pasti akan terpengaruh. Mulai dari cepat capek, susah konsentrasi, ya karena asupan makanan yang masuk ke tubuh kita tuh berkurang seperti itu. Atau penyerapannya jadi nggak maksimal. Kita mau kerja apa-apa jadinya, kok rasanya sebentar udah capek, ya nggak susah fokus nih buat ngerjain hal-hal tertentu. Tentu sangat berpengaruh ke aktivitas kita secara keseluruhan. Mau olahraga juga nggak kuat gitu ya. Nah jadi semua efeknya itu bisa ada jangka panjangnya, pengaruh juga sebetulnya. Oke, nah kalau bicara tentang tubuh kita kan nggak cuma bisa menjadikan tubuh kita ada sakit atau ada gangguan karena apa yang kita masukkan ke tubuh. Apa yang kita lakukan sehari-hari ini juga punya dampak yang luar biasa, seperti kurang tidur misalnya. Kurangnya istirahat ini bisa nggak sih jadi satu masalah potensial untuk saluran cerna kita yang juga nggak bisa berjalan secara optimal? Tentu bisa sekali kalau kita kurang istirahat, kemudian juga banyak pikiran, nah itu ya, stres, itu bisa juga berpengaruh ke usus kita, ke saluran cerna kita. Ya, karena dari sistem di otak kita itu ada persyarafan yang menghubungkan dari otak kita ke saluran cerna kita. Kalau kita kecapean, kita kurang istirahat, kita banyak pikiran, nah sistem syaraf ini pun juga bisa bekerja mempengaruhi saluran cerna kita. Perut kita juga rasanya bisa lebih nggak enak, ya bisa jadi gangguan buang air, bisa jadi sering diare, atau bisa jadi mual, bisa jadi muntah. Nah itu bisa ya, dari makanya kita bilang dari pikiran bisa larinya ke badan juga. Betul banget. Gitu. Oke, jadi gara-gara Jadi itu kita kurang sangat tidur, banyak pikiran, stres juga ya. Iya, Stres ini stres, sendiri sangat banyak banget berpengaruh. nih, bisa ada yang nggak nafsu makan, jadi kurang makan, ada yang jadi makan berlebihan, Betul. dan ternyata ini bisa membuat kondisi yang parah pada saluran cerna kita. Oke, jadi ternyata kita perlu sangat memperhatikan ya kondisi tubuh kita. Performa tubuh kita ini berpengaruh terhadap kualitas hidup kita juga ya dok ya. Kalau kita kondisinya nggak nyaman, badan kita nggak enak, kita juga nggak bisa bekerja secara optimal nantinya. Oke dokter, terima kasih banyak sudah Sama-sama. berbincang bersama kami, berbagi informasi di Bincang Sehati. Semoga ini bisa berguna ya untuk pemirsa Indonesia di rumah, pemirsa Bincang Sehati pastinya setelah nonton ini pasti lebih perhatian dengan saluran cernanya, pasti jadi lebih sehat. Oke dokter, terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan, selamat Iya, kembali selalu jaga beraktivitas ya setelah ini ya. Nah pemirsa bagaimana? Setelah ini pastinya Anda sudah mencatat semua tips dari dokter kami. Semoga berguna untuk Anda dan kesehatan keluarga Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.